kalau misalnya kita mau ke sekolah itu paginya disarapan dulu ya. Tujuannya apa? Supaya kalau kita sarapan nanti kita punya energi yang kuat untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, Bapak minta salah satu temannya untuk berdoa. Silakan pimpin doanya. Semua siap? Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak mau cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? Siapa yang nggak hadir? Kenapa orangnya? Kemudian Edi kenapa? Oh, suratnya tadi ya? Kalian tahu sekarang bulan apa? Oke. Ada yang tahu pada bulan Agustus itu kita kegiatannya apa? Kira-kira apa makna dari kita memperingatinya? Oke. Gimana? Untuk mengenal jasa-jasa pahlawan. Oke. Ada yang lain? Untuk memperingati hari kemerdekaan. Kemudian hari ini tujuan pembelajaran kita adalah pertama menggunakan kalimat efektif pada teks bacaan. Nanti akan Bapak tampilkan teks bacaan, kemudian kalian mencari kalimat efektif di dalamnya. Kemudian menentukan upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan berikutnya adalah menganalisis upaya mempertahankan kemerdekaan. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, supaya kita lebih semangat, kita tepuk PPK dulu ya. Ya. Bisa ya tepuk PPK? Bisa. Ayo kita mulai. Tepuk PPK. Hari Hidup Nasionalis Mandiri Gotong royong integritas. Oke, hebat sekali. Berarti sekarang coba perhatikan ini. Ini adalah kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua, itu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Bapak akan contohkan itu kalimat efektif. Ada A dan B. Sudah dibaca? Sudah. Ada perbedaan yang ditemukan? Ada. Oke, di antara A dan B itu manakah yang kalimat efektif? A. Oke, ada lagi? A. Yang A. Oke, coba bedanya di mana? Yang A ada apanya? A adalah. Sedangkan di B tidak ada adalah. Hai teman-teman, kalian tahu kan setelah peristiwa proklamasi, Indonesia secara resmi sudah merdeka. Terjadi perlawanan di beberapa daerah, salah satunya di Surabaya. Kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Sudah disaksikan videonya? Sudah. Sekarang itu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Saat kita merdeka itu penjajah masih ada atau sudah pergi? Masih. Kalau mereka masih ada, apakah mereka masih mau menjajah kita lagi? Masih. Masih itu terbukti dengan terjadi mereka datang lagi ke Indonesia. Kemudian apa yang terjadi jika kita membiarkan penjajah tersebut menguasai Indonesia? Kita sudah merdeka, mereka ada di tengah kita, kemudian kita biarkan mereka. Apa yang akan terjadi? Kita akan dijajah kembali. Pertempuran apa tadi contohnya?
Pertempuran Surabaya. Surabaya. Sekarang Bapak akan bagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Untuk itu pembagiannya kita hitung. Mulai dari Tiaki ya. Jadi menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sudah sampai ke Tisa. Itu di Yuni itu kembali menghitung ke 1 lagi. Lanjut. 2, Cepat. 3, 5. Oke. 2. Sekarang yang 1 kelompok 1 nanti di sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di sebelah situ dan kelompok 5 di tengah. Oke? Oke, sekarang silakan berkelompok terlebih dahulu. Bapak akan bagikan lembar diskusinya. Karena kita akan membuat jurnal membaca, kira-kira nanti akan seperti apa jurnalnya? Ayo, jurnalnya nanti akan kalian apakan itu? Ditempel, kemudian isinya diapakan? Digunting, setelah digunting diapakan? Dilem. Oke, setelah itu dibaca. Oke, setelah itu baru dibuat, itu namanya mind mapping ya. Itu namanya mind mapping. Kemudian baru dibuat kalimat efektif. Sekarang Bapak akan cek dulu kelengkapan alatnya. Oke, kelompok 1 siap alat-alatnya? Kelompok 2 alatnya udah siap? Coba diangkat alatnya. Oke, ada. Kelompok 3 alatnya di bawah? Ya. Oke, coba diangkat. Sekarang kita sepakati dahulu. Kira-kira berapa lama kalian mau mengerjakannya? 30 menit? Cukup 30 menit? Berapa? 1 jam? 1 jam cukup? Oke, sepakat seluruhnya? Oke, sekarang sudah bisa kalian kerjakan. Ayo. Sudah minta telepon. Iya. Apa ini fungsinya untuk judul misalnya? Apa nama judulnya? Pertempuran Ambarawa. Bisa. Kemudian kalau mau diwarnakan nanti warnakan, ya. Dibikin kotak, itu bisa. Ya, nanti itu bisa dibikin kotak dulu, nanti dicat warnanya. Ya kan, mau digambar gambar terus di bawahnya bikin nama anggota. Kalau nama anggota lebih baik pakai pena. Tapi nggak cukup namanya. Nggak usah, ambil aja pinggir-pinggirnya. Iya, guntingnya segini aja. Berarti yang hijau aja ya. Kalau yang hijau itu yang hijau. Sama teksnya berarti. Teksnya nanti baru ditempelkan. Hijau aja, Pak? Iya, nanti ini untuk apa tadi? Covernya kan? Untuk judulnya. Berarti itu tempelnya ke sini. Jadi ini dikosongkan dulu ya. Untuk buat baganya nanti. Oke. Gunting aja yang bisa gunting. Yang nanti nempel. Iya. Berarti gunting hijau. Hijau. Cak ini dari sini. Ya, nah gitu. Yang ini kosongkan untuk yang tadi. Nanti yang kedua di sini. Sekarang dicek dulu, dicek dari teks pertama, teks kedua, ketiga, keempat, kelima udah diisi belum? Rangkanya udah cepat dituliskan, makanya sambil dicek dulu. Sudah semua? Oke, kalau sudah, Bapak akan minta salah satu kelompok untuk maju ke depan. Nanti membacakan aja hasil yang dibuat.
Oke, kelompok siapa yang mau maju? Oke, kelompok 1. Oke, silakan. Oke, teman-temannya tolong didengar. Ya, nanti kalau ada yang beda, kalian bisa sampaikan nanti. Oke teman-teman, saya akan menampilkan hasil kerja kelompok kami. 12 Desember 1945, 15 Desember 1945, 26 Oktober 1945. Kalau beda langsung angkat tangannya. Ayo. Oke, Tio. Ayo coba bagian Tio. Bagaimana? Rakyat sangat senang saat merdeka. Oke. Kemudian ada lagi? Iya, yang beda tadi. Silakan baca siapa, kemudian sebutkan. Silakan baca. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Ini pertama adalah kalimat efektif yang berhubungan dengan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Berarti ada kalimat efektif yang hubungannya dengan usaha untuk mempertahankan kemerdekaan dari apa? Dari penjajah, seperti itu. Salah satu tadi contohnya apa pertempurannya? Di Surabaya. Pertempuran Surabaya. Kemudian ada pertempuran apa lagi? Ambarawa. Baiklah, karena kita kegiatannya sudah selesai, sekarang kembali dulu ke bangku awal. Ayo, silakan kembali dulu ke bangku awal. Oke ya, karena kegiatan kita sudah selesai, Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Nanti tolong dijawab. Kerjakan di buku tulisnya. Satu orang satu. Tidak boleh bekerja sama. Oke, silakan diisi di buku tulisnya masing-masing. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Oke, adakah yang mengalami kesulitan? Tidak. Coba, siapa yang bisa? Apa saja yang sudah kalian pelajari mulai dari awal sampai akhir tadi? Ayo, angkat tangannya. Apapun. Pak, tadi belajar ini, belajar ini, belajar ini. Iya, silakan. Oke, Dika. Kalimat efektif. Oke, ada yang lain? Bisa? Membuat main mapping, ya. Kemudian terakhir tadi kalian membaca apa tadi itu? Teks apa yang dibacakan? Jurnal membaca. Jurnal membaca, itu yang dibuat. Seluruh udah Bapak nilai. Ternyata masih ada yang nilainya di bawah KKM. Berarti masih ada yang belum mengerjakan tadi. Kemudian sudah ada yang mengerjakan penuh. Nanti yang belum itu akan diberikan soal kembali dan kerjakan. Kalau tidak sempat kerjakan di sekolah, nanti silakan lanjutkan di rumah. Tapi yang nilainya udah mencukupi, nanti silakan baca untuk jadwal berikutnya. Bapak akan memberikan reward, ya, karena mereka udah tampil dengan bagus tadi di depan. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, tolong dicek di bawahnya dulu. Kalau ada tadi bekas kertas yang masih berserakan, tolong diambil seluruhnya. Seluruhnya bergerak, ambil dulu. Yang di lantai seluruhnya dibersihkan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapak minta salah satu temannya tadi untuk pimpin ke depan doanya.